Nah, mau pembaruan paspor, baru dikasih stiker. Kalau nggak ngomong-ngomong mah nggak ada orang tahu kan. nah iya kan Cuman harusnya nggak waktu perlu kamu ngomong-ngomong. Ini kan berkunjung, sombong yang ngajuin suaka juga compong juga. kalau waktu kamu berkunjung ke KJRI atau KBRI, yaitu waktu itu dikasih stiker, kan kurang ajar. Nah iya kamu mengajukan suaka ya kan? Kamu mengajukan suaka, lo kok kamu pamer-pamer sama Indonesia. Kalau saya jadi pemerintah Indonesia, begitu kamu ngajukan suaka tak pulangin langsung. Kamu ngapain? Itu namanya kan traitor, pengkhianat. Ya benar, tapi kan paspornya udah mau mati, Pak Pol. Mesti Ya diperpanjang nggak dong. usah saya, ya nggak usah, nggak bisa. Ya dimatikan biar. Malu Udah dong. Kalau minta saya mah kembalian. udah hengkang begitu, udah saya Udah minta, kentutin ngapain begitu, kamu ya balik? sudah selesai. Ya betul, saya setuju. Yang minta paspor itu ya menurut saya nggak tahu malu menurut saya Pandi. Iya, Jadinya saya nggak tahu ya, Ingat ini sama maaf ya kalau Clinton. ternyata ternyata itu benar-benar. familinya Pandi, tapi menurut saya itu Itu nggak tahu benar, Pak malu Paul. dia, Pak. Betul, betul. Gimana mau lanjut, pitatonya begitu, nggak bisa niru, nggak bisa nyamain. Oke, mungkin aku sih komentarin apa yang dikatakan si dokter tadi ya, dokter Tasya. Jadi kalau kita ngelihat, ya betul sih yang dikatakan kalau misalkan suatu negara mengandalkan kepada UMKM, itu berarti ada masalah dengan ekonominya. Ya jelas pasti ada masalah. Kenapa? Kalau misalkan waktu era COVID kemarin di Konoha itu kan memang di situ udah kelihatan pertumbuhan ekonomi makin turun, perusahaan-perusahaan banyak yang tutup, PHK mulai muncul di sana. Kemudian masyarakat itu mengandalkan UMKM ya pada buka warung, buka toko, buka kafe dan lain-lain. Tapi juga banyak yang bertahan, banyak yang tenggelam gitu ya. Kemudian industri-industri berhenti berproduksi, bahkan ada yang tutup, bahkan ada yang relokasi ke negara lain. Nah, di satu negara, di yang paling heran, di zamannya, waktu itu masih zamannya si Mulyono ya. Nah, di zaman Mulyono ini, para pejabat itu mengatakan, wah kita tetap bertahan, UMKM kita hebat. Wah, Indonesia itu bangsa yang besar dengan UMKM. Bukan kita menyalahkan UMKM, tapi ingat, ketika sektor formal itu banyak yang tutup, seperti perusahaan, pabrik, industri tutup, UMKM yang naik, ini akan ada masalah di kemudian hari. Pertama, akan terjadi PHK, ya. Kedua, kalau sektor formal, perusahaan-perusahaan tutup, pabrik tutup, toko tutup, kemudian juga yang lain-lain juga pada berhenti berproduksi, dari mana pemerintah bisa dapat pajak? Ini problem yang kedua, gitu. Nah, sekarang kan udah kelihatan apapun dilakukan oleh pemerintah Konoha ini untuk mendapatkan pajak, ya. Bahkan katanya di daerah Jakarta sana nanti orang kalau ngisi bahan bakar kena pajak 10% lagi gitu, di atas harga BBM yang ada gitu. Nah, kemudian ini yang paling ngeri itu masalah tanah-tanah adat di daerah. Ya, mungkin di daerah saya di Toba ini juga banyak gitu ya tanah adat itu. Kalau sampai tahun 2026 apa tahun 2000 berapa ya, itu tidak punya sertifikat akan diambil oleh negara. Nah, di sini kita melihat, wah, Soeharto sekejam itu aja nggak pernah loh mengambil harta rakyatnya gitu. Kenapa di zaman reformasi sekarang ini pemerintah bisa mengambil harta masyarakat gitu karena udah desperate untuk mendapatkan penerimaan itu. Ngeri nih sekarang ini bangsa ini gitu. Jadi ya betul kata Bu Tasya tadi bahwa ini akan ada masalah ke depannya masalah ekonomi ini. Nah, tadi iseng-iseng buka-buka YouTube uh, hasil pertemuan dengan USA gitu ya, masalah perdagangan, masalah tarif. Sepertinya belum ada hasil apa-apa. Masih tahap pertama selesai, hanya itu aja pengumumannya tadi tiga orang pejabat itu ya, Erlangga, terus Sri Mulyani, kemarin juga ada Bu Mari Elka Pangestu ya. Nggak ada ini. Anehnya datang ke Amerika Pak Andi, mau mau nego soal tarif supaya tarifnya turun, malah tarifnya naik. Kenapa? Ternyata Konoha itu banyak menerapkan hambatan perdagangan yang berupa non tarif. Pertama,
masalah pemalsuan barang. Kita lihat toko-toko di Mangga 2 itu kan jual barang-barang palsu, imitasi produk Amerika. Belum lagi urusan sertifikasi halal, itu yang kemarin sempat menghantam beberapa barang Amerika mau masuk. Bahkan ada juga salah satu pengusaha dari Korea, dia cukup lama berusaha di Konoha, dia punya supermarket sendiri gitu ya. Itu sampai sekarang itu nggak bisa jualan, susah gitu. Dia mau mengimpor barang dari negaranya untuk konsumsi sesama orang Korea sendiri pun susah karena adanya sertifikasi ini, halal ini. Nah ini yang kayak begini dipelihara sama Pak Prabowo ini. Siapa itu yang badan sertifikasi halal itu? Dia ini malah membuat suatu aturan-aturan yang sifatnya itu non tarif trade barrier, hambatan perdagangan yang bukan berupa tarif. Nah, di dalam teori perdagangan internasional, biasanya memang lumrah akan ada hambatan perdagangan karena setiap negara itu akan melindungi industrinya masing-masing. Biasanya yang parah itu adalah non-tarif. Nah, kemudian non-tarif ini nanti akan berubah jadi tarif, kemudian tarif lama-lama akan turun. Nah, evolusinya seperti itu. Ini lain di Konoha ini. Justru mereka itu non-tarifnya itu malah diperbesar dengan berbagai alasan. Ya wajar Amerika nggak mau kasih dispensasi. Kemudian, kalaupun Konoha mau membuka pasar lebih luas terhadap produk-produk Amerika ya untuk masuk ke sini. Nah, yang jelas pasti bahwa itu akan memukul industri dalam negeri. Itu satu. Yang kedua, seberapa kuat sih daya belinya masyarakat Konoha Indonesia ini untuk membeli produk-produk Amerika? Kalau pemerintah mau impor, siapa yang mau beli barangnya gitu di sini? Apakah daya belinya mampu? Ya mungkin bagi sebagian 10% masyarakat yang kaya ya mungkin bisa, tapi secara umumnya sepertinya daya belinya rendah gitu. Bahkan Tiongkok sendiri pun yang mau lempar barang ke Indonesia juga tahu gitu. Pasar di Asia Tenggara itu daya belinya nggak begitu kuat, tidak sekuat di Amerika, itu harus kita akui. Ya, jadi di satu sisi ini kalau udah urusan politik, Amerika dihina-hina, dihina-dina. Saya bukan orang Amerika ya, orang Batak, tapi saya melihat tidak adilnya itu di situ. Sampai perusahaan-perusahaan Amerika diboykot gara-gara bela teroris Hamas ataupun teroris Palestina. Tetapi dalam soal begini, seolah-olah kita lihat itu memohon-mohon tuh sama Amerika. Pejabat-pejabatnya Konoha ini. Tadi yang siang itu nggak ada apa yang diumumkan itu yang hasilnya positif untuk perdagangan itu nggak ada. Masih lanjut ke tahap kedua, artinya apa? Tahap pertama tidak sesuai dengan yang diharapkan. Begitu kira-kira Pak Andi. Lanjut Pak Andi. Nah itu gini Om Pung, itu kan pertanyaan. Menurut si Teddy, si Erlangga sama Mari Pangestu ini ke US, ketemu siapa? Katanya, dia ini kan levelnya menteri, si Erlangga nih. Harusnya ketemu si menteri, si sama Marco Rubio. Gak taunya dia ketemu sama orang yang low level di State Department. Enggak, Soalnya dia Andi. bikin announcementnya itu di embassy. Indonesia punya embassy. Jadi itu question mark. Gak tahu tuh si tadi dapat berita dari mana. Jadi apa yang diterima, ada berita-berita yang disampaikan balik ke si Wowo ini mungkin ada yang nggak benar gitu loh kalau menurut saya sih. Kalau si Saya bisa tadi tambahkan, Andi. ya itu ketemu siapa gitu kan Pak pertanyaan. Erlangga, Ibu Sri Mulyani, sama Ibu Mari Pangestu ke Amerika ini, sekarang masih di Amerika, ketemu sama Scott Bates, Menteri Treasury, Menteri Keuangan Amerika. Sudah ketemu. Dia bukan ketemu sama bawahan, bukan. Scott Bates itu menghargai kedatangan pejabat-pejabat Indonesia yang diutus oleh Presiden Prabowo. Dia menghargai semuanya, jadi bisa ada kolaborasi, kerjasama yang baik. Tadi Opung Toba bilang, gimana bisa masuk barang-barang dari Amerika, kan itu nanti kan kedelai akan diekspor, soybean akan diekspor ke Indonesia banyak untuk bikin tempe. Jadi masalahnya sanggup nggak harganya nih, sekarang kan mahal tuh tempe, soybean, kedelai masuk ke Indonesia. Nanti yang beli tempe itu otomatis kan harganya mahal begitu. Dan yang saya lihat dari IMF
itu Indonesia punya pertumbuhannya menurun loh. Mungkin di bawah 4,7%. Katanya kan pemerintah bilang di atas 5. Ini 4,7 bisa di bawah itu gitu. Ini gimana Pung Toba mengenai pergerakan tadi kan masalah tanah di adat di Danau Toba di Sumatera Utara. Usaha-usaha gimana sekarang, usaha properti? Memang Nanti benar. yang lain-lain nanti Oh kita ya, cerita Amerika dulu, fokus jangan kemana-mana. Memang benar. Oke. Kita kasih tarif 0% aja deh. Tapi mampu nggak beli? Mampu Sekarang nggak? dolar Iya. udah dolar 17.000. 16,8 di New York, tapi di pasaran Indo bisa-bisa 20.000 kan? Itu supply and demand kan, harga pasar lain Iya. sama harga New York. Nah itu Ompong, gimana Ompong? Karena Ya, kan tes untuk suara. bikin tempe Ya, kalau kan menurut kedelai Amerika kalau paling bagus gitu. ya, yang jelas kalau misalkan barang-barang pertanian dari Amerika jelas bagus, Pak. Nah, sekarang persoalannya apakah kita sanggup beli gitu. Importir kita sanggup beli apa tidak? Itu yang Iya. pertama ya. Kedua, siapa-siapa yang ditunjuk ini nanti importirnya ini? Pasti dia nggak ada hubungan sama partai politik juga atau sama para politisi. Ini juga merupakan hambatan non tarif barrier juga selama ini kan. Kita lihat yang impor barang-barang dari luar itu rata-rata itu semua orang-orang partai. Buat apa? Buat kasnya partai-partai. Ah, ini yang perebutan apa itu? Perebutan rezeki di kalangan politisi ini dari masalah impor mengimpor ini juga itu harus kita lihat. Nah, kemarin itu kan yang kasusnya Tom Lembong itu kan. Itu juga urusannya nggak jauh-jauh dari sana, Pak, gitu. Nah, jadi kalau kita lihat, pertama kalau namanya importir, dia akan impor, kira-kira barang ini nanti di Konoha ini dijual laku nggak gitu? Sanggup nggak masyarakatnya beli? Daya belinya kuat nggak? Nah, ini yang jadi persoalan. Nah, di satu sisi kita juga belum tentu punya uang buat belinya, ya kita tahulah kondisi keuangan pemerintah bagaimana sekarang kan, fiskalnya ya. Kemudian juga di sisi sektor swastanya juga saya kira juga ya hampir-hampir samalah gitu. Nah, kalau udah seperti tadi kata Pak Hadi, ketemunya dengan orang treasury, udah kebaca Pak arahnya kemana Pak? Jelas itu pasti akan cari investasi atau mau ngutang Pak, gitu. Nggak usah jauh-jauh, gitu. Jadi delegasi ini selain ngurusin perdagangan internasional, tujuan utamanya bukan ke situ sebetulnya. Bukan Pak, Bagi dong duit lu sebentar, gitu. Amerika perlu itu Pak, perlu nikel Pak, perlu nikel. Iya, Amerika perlu nikel memang. Tapi ya kita lihatlah bagaimana negosiasinya mereka, gitu. Tapi Ompong, sekarang dolar di pasaran, di harga jalanan di Jakarta berapa duit? 16,9. Enggak, itu kan di sini. Di Indonesia kan lain. Sama di BCA, 16,9 lebih dikit. Ya, tapi dia nggak mungkin jual kamu 16,9. Hah? Ya, sekitar itu juga sih Pak Andi, nggak begitu jauh dari situ. Iya, sama. Sekarang nggak kalau begitu jauh dari situ. Beli kedelai, terus tempe itu mau dijual berapa, harga berapa? Nah, itu jadi masalah baru lagi kan? Itu kan tempe kan? Kayaknya tempe itu macam-macam Pak Andi, Pak Ompong. Tempe itu di Indonesia ini ya, tempe itu khususnya ya, itu ada yang 2.003, ada yang satunya 1.000, ya kan? Bahkan ada yang satu lembarnya 20.000. Itu kalau satu lembar sebesar buku itu loh, buku tulis itu, ya kan? Itu makanan pokok Indonesia, ya kan? Tapi sayangnya itu juga mengancam kesehatan dari ini Republik Indonesia ini. Ya kan, mengancamnya apa? Karena banyak yang terkena penyakit yang namanya apa itu, penyakit asam urat. Banyak sekali itu penyakit asam urat yang menyerang para muslimah dan muslimin gara-gara makan tempe, ya kan? Itu yang terjadi di Indonesia. Dan katanya tempe itu kesehatan, itu gizinya banyak. Itu saya kira omong kosong ya. Soalnya banyak. Kita fokus dulu dengan deportasi, balik lagi. Oh, siap Pak Paul, siap Pak Paul. Kembali ke tadi yang belum ditanyakan ya, tadi kan sudah dibahas kenapa mereka nggak pergi ke Afghanistan aja.
Sama nih orang-orang Indonesia, kalian semua pada pergi ke Amerika, terus di sini bikin masalah ya. Kecuali ada orang yang memang mencari penghidupan ya. Saya lihat banyak teman-teman saya juga yang ilegal di Amerika. Kasihan nih. Gara-gara siapa? Ya gara-gara orang Islam. Jadi kalau orang hidup mau di mana saja, mau legal, ilegal itu kan hanya peraturan. Tapi yang jadi masalah, kalian datang ke sebuah negara, lalu kalian bikin masalah. Nah, maka para pendatang lain itu akan kena imbasnya. Ya, hari ini ya, dulu waktu saya masih tinggal di camp itu, saya paling khawatir kalau penghuni camp ini bikin masalah di rumah penduduk. Jadi kita itu selalu resah gitu ya, dan saya selalu pergi ke rumah ke daerah sekitar camp itu kan ada sebuah gereja di sana, saya gabung di sana ya. Sampai sekarang kita masih bergabung di gereja tersebut. Lalu saya menunjukkan saya tinggal di camp di ACC dan saya orang baik. Saya tunjukkan gereja ini butuh apa. Saya selalu ini ya, kalau ada kerja bakti di gereja gitu, saya selalu datang paling awal. Saya bawa anak saya ya, semua ya, sekeluarga kita bawa semua. Bahkan beberapa teman dari camp juga saya pucuk-pucukin. Cuma memang dasar ya, Arab-Arab ini ya, males ya. Padahal di situ juga kita dikasih makan, dikasih apa ya, mereka nggak mau ya. Nah, terus beberapa ya, kalau dari Iran tertarik ya, kalau mereka mau jadi. Nah, orang-orang ini baik sekali ya, orang-orang ini. Bahkan di sini kan banyak orang ya, kalau liburan itu rumahnya kosong. Maka kami disuruh di sana tuh. Saking baiknya orang di sini, coba bayangin ya. Pertama pertama suruh saya. Jadi saya selama tinggal di camp 3 tahun, ya kita lebih banyak tinggal di rumah Belanda daripada tinggal di campnya sendiri. Jadi kita ada satu godfathernya anak saya itu, ya ayah baptisnya anak saya itu, kita selalu tinggal di situ. Nah sampai teman-teman dari Iran itu yang kan sudah jadi Kristen, sudah dibaptis, aku juga kepengin loh. Nah terus saya kenalin sama orang-orang lain. Akhirnya mereka dapat manfaatnya juga. Di camp itu walaupun tempatnya enak, tetapi tetap enak tinggal di rumah. Ya, jadi kayak liburan kita tuh jadinya tuh. Dalam setahun kita 6 bulan tinggal di rumah Belanda. Lalu si teman-teman Irak juga mulai, ada seperti orang ya. Ya kebetulan semua ya. Jadinya kita ngomong juga nyambung. Saya bawa ke gereja itu, mereka juga ke gereja itu. Jadinya orang-orang gereja juga seneng. Ternyata iya dong, kita orang baik, saya bilang gitu kan. Nah, lalu kemudian orang-orang Islamnya ini, waduh, seruntul maling lah, apalah, waduh, nah inilah akhirnya ruwet terus kelahi ya, sering berkelahi tuh di camp itu ya. Lagi-lagi orang Islam ini yang tukang kelahi ini, ya orang dari Maroko sama orang dari Syria atau orang dari, pasti kelahi mereka itu. Kalau orang-orang Iran ini mereka Kristen ya, jadi mereka banyak minggir gitu loh. Mereka aktif di gereja, hampir tiap hari mereka ke gereja. Kalau nggak mereka ikut kerja bakti, bagi-bagi makanan lah, les bahasa lah. Makanya orang-orang Iran ini cepat sekali berbahasa Belanda. Tapi orang-orang Arab ini nggak mau. Mereka ngomongnya Arab terus, kemana-mana Arab terus. Kayak Allahnya Islam ini cuma bisa ngarab doang. Ya akhirnya begitu orang-orang ini selesai gelombang Iran ini, dan saya juga nggak ada. Sekarang ya ada gap ya antara penduduk dengan camp itu. Saya dengar kemarin malah udah ruwet sekali, udah sampai mau ditutup tuh. Nah, beberapa camp yang di Braban sama di Braban sama di Mashhorst mana ya. Itu sampai dilemparin pakai telur busuk ya. Sampai dilemparin pakai tomat, pakai ini ya, pakai kentang ya. Terus digantungin itu kaki babi. I live in a little Delhi. Digantung kaki babi ya. Jadi kesenjangan. Soalnya orang-orang ini memang udah muak ya dengan pengungsi dengan ini. Nah, sebetulnya tadinya kalau dulu pernah saya tunjukkan ya videonya betapa orang Jerman itu menyambut para imigran ini ya. Tetapi ulah imigran ini sendiri yang membuat orang di Eropa menjadi muak dengan imigran. Saya termasuk yang khawatir
kena imbasnya karena saya kan imigran, ya kan. Nah, untung orang Eropa itu nggak pukul rata ya orangnya ya. Jadi tetap bilang nggak semua orang, hanya orang tertentu gitu ya. Tapi menurut saya naif juga. Kalau di Amerika Donald Trump udah hajar rata semua. Siapapun imigran ndak urusan, kamu begitu dokumen kamu ndak jelas pulang, pokoknya ndak urusan. Bersyukurlah orang-orang Indonesia yang di Belanda ya, orang-orang di Indonesia di Belanda masih terkenal baik. Ya, pekerja yang rajin, ya biasanya juga kalau menikah sama orang Indonesia juga nggak rese orang Indonesia itu. Ya, dan juga orang Belanda suka makanan Indonesia. Ya, makanya saya nanti mau mampir ke tempatnya Pak Irwan sebentar lagi nanti. Nah, saudara, ada salah satu yang unik ya. Eh, ketika ada gelombang anti imigran ini ya, imigran Indonesia ini jadi ganggu ya kalau di Eropa ya, di Belanda khususnya, sorry ya, di Belanda. Tapi saya lihat di Jerman juga nggak diganggu sama di Prancis di mana-mana ya. Mereka selalu fokus ngeliatin orang-orang Timur Tengah. Saya rasa juga sama ya, Indonesia di Amerika ini hanya kena imbas dari kelakuannya orang-orang Islam ini, ya kan? Coba kalau orang-orang Indonesia menunjukkan diri ya, menunjukkan bukan katun. Masalahnya kan kemudian orang Indonesianya kan katun juga ternyata kan. Oh ya kan, salahnya kalian sendiri kan. Nah, salahnya kalian sendiri menjadi katun dan merusak citra Indonesia di Amerika. Sampai tadi itu ya ditulisin di paspornya itu. Saya rasa ya Pak, ini asumsi saya ya, dugaan saya Pak Andi, bahwa supaya ini keanehannya begini nih, itu paspor ditulisin bahwa yang nulisin adalah Dirjen Imigrasi, bahwa dia adalah pencari suaka di Amerika. Loh kalau cari suaka di Amerika ngapain dia bikin paspor Indonesia? Ya kan, nulis surat begitu kan, ngasih keterangan. Berarti kan ini mencoreng muka Indonesia sendiri, tidak bisa melindungi warganya, sehingga warganya minta perlindungan di Amerika. Tetapi yang kedua, memang rupanya itu akal bulusnya si pegawai kedutaan mungkin ya, supaya di Amerika dia jangan jangan kena masalah, karena pasti akan melanggar batas waktu tinggal. Maka dibilang ini sedang mencari suaka. Cuman kok ditulis dalam bahasa Indonesia? Kalau ditulis dalam bahasa Indonesia berarti itu kan untuk informasi internal. Lalu anehnya, lah ini orang Indonesia mencari suaka di Amerika, lah kok pamer sama orang Indonesia? Lah kan edan ini. Orang mencari suaka kan diem-diem. Lah ini kok bisa ngasih tahu, aku lagi cari suaka ya di Amerika ya. Nah, ini kan rada aneh ini. Saya saja selama saya ajukan suaka, saya diam 1000 bahasa tentang status saya. Karena kita dikasih tahu. Ya bahkan waktu itu sama IND namanya. IND pun bilang, bahkan pemerintahmu pun tidak tahu kalau kamu ada di sini. Nah ini bisa pamer-pamer kan goblok ini. Saya nggak ngerti maksudnya apa nih kan. Nah Pak, itulah. Tapi Pak bagi Pol, Pak Pol, itu mereka ini rupanya waktu nah, mau pembaharuan paspor baru dikasih stiker. Kalau nggak ngomong-ngomong mah nggak ada orang tahu kan. nah iya kan Cuman harusnya nggak waktu perlu kamu ngomong-ngomong. Ini kan berkunjung, sombong yang ngajuin suaka juga sombong juga. kalau waktu kamu berkunjung ke KJRI atau KBRI, yaitu waktu itu dikasih stiker kan kurang ajar. Nah iya kamu mengajukan suaka ya kan. Kamu mengajukan suaka, lo kamu pamer-pamer sama Indonesia. Kalau saya jadi pemerintah Indonesia, begitu kamu ngajukan suaka tak pulangin langsung. Kamu ngapain? Itu namanya kan traitor, pengkhianat. Ya benar, tapi kan paspornya udah mau mati Pak Pol, mesti Ya diperpanjang nggak dong. usah nggak usah, nggak bisa. Ya dimatikan biar. Sekarang dia mengajukan suaka, lalu dia ngajukan, kalau saya jadi pemerintah Indonesia tak tolak pengajuannya. Begini Pak Paul, saya bisa tambahkan Pak Paul, Pak Andi, yang terbaru kalau paspornya sudah jatuh tempo, ya dari pihak KJRI itu minta legal di Amerika. Salah satunya punya green card nggak. Kedua, dia minta tinggal di mana ID-nya sama dia punya rent pembayaran listrik atau pembayaran tempat tinggal dia lah. Dan pada waktu itu sekarang ini KJRI sudah
tidak perpanjang paspor tersebut kalau dia dapat asylum. Kasih surat perjalanan. Nanti kalau kamu pulang ke Indonesia, nanti akan dikasih surat perjalanan. Sudah dia kasih paspor. Mungkin itu yang tadi Andi kasih dari awal dikasih Nah, pemberitaan iya itu salah, tersebut. Pak. Itu namanya gini loh, Pak. Hmm, Hukum itu kan begini. Kamu mengajukan suaka di Amerika. Lalu betul. kenapa kamu minta paspor Indonesia lagi? Saya ini sedang apa namanya? Iya. Sedang meninggalkan Indonesia, Mm-mm. ya kan? Ketika saya minta suaka dari Amerika, berarti kan saya kentutin Indonesia. Lalu saya Mungkin masih jilat-jilat Indonesia, pantatnya Indonesia, minta paspor. mungkin dia nggak mau hilangin Ya, yang minta warga paspor negara. itu ya geblek namanya. Iya, Yang geblek yang minta paspor betul. itu, nggak tahu malu. Setuju. Mungkin Nggak masih tahu punya malu. harta, Pak. Masih punya harta di Indonesia. Mm-mm. Ya Dia mungkin masih bisa agar bisa pulang pergi gitu ke pergi. Iya, Indonesia. Sekarang nggak bisa. nggak bisa. Buat apa? Nggak bisa. bisa. Enggak, betul. Untuk apa? Betul. Kalau dia Pandangan Pak Pol. diboikot, Enggak, kalau dia Betul. sampai dideportasi, maka dia Mm-mm. dikasih surat perjalanan Iya. dari Amerika. pendapat- Kayak Sekarang isinya itu saya begitu. itu. Sekarang itu. Sekarang itu Pendapatnya dikasih Pak surat Pol perjalanan. enggak, pendapatnya Pak Pol benar. Sekarang kalau kamu minta suaka, ngapain kamu balik lagi ke negara asal? Betul. Sebelumnya Ngapain kamu- dikasih. Why are you holding on your passport? Itu dong, negara Indonesia malu dong. Malu dong. Kalau saya mah udah hengkang begitu, udah saya minta, kentutin ngapain begitu, kamu ya balik? sudah selesai. Iya, betul. Saya setuju. Yang minta paspor itu ya menurut saya nggak tahu malu, menurut saya Pak Andi. Jadinya Iya. saya nggak tahu ya, ini Coba maaf ya kalau pelintir. ternyata itu Benar, familinya Pak Andi, tapi menurut saya itu Itu nggak tahu benar, malu Pak dia Paul. Pak. Betul. Maksudnya, Itu benar, Pak maksudnya Paul. dia kalau Betul. suakanya ditolak kan masih bisa balik Indonesia gitu maksudnya. Loh, iya, tapi sebetulnya aturannya kalau suakanya ditolak, terus paspornya dia kan hilang, ya apa udah habis kan, mati kan, sudah lewat nih, mungkin 10 tahun kemudian, dia tetap datang ke Indonesia bawa paspor lamanya dia yang sudah nggak berlaku itu, ya tetap datang ke pemerintah Indonesia, dia punya KTP, tunjukkan semua dokumennya bahwa dia orang Indonesia, surat kelahiran segala macam, datang ke kedutaan Indonesia minta dipulangkan, maka dia akan dapat surat perjalanan tadi namanya, kalau sini namanya RISE document ya, namanya travel dokumen perjalanan, Iya. setara dengan paspor tapi bukan paspor, hanya supaya dia bisa pulang ke Indonesia dan masuk Indonesia. RISE dokumen namanya, dikeluarkan oleh embasi tapi bukan paspor. Nah, kalau kayak dia tadi, menurut saya itu sudah salah kaprah semua. Pemerintah Indonesia juga goblok, yang minta paspornya nggak tahu malu, pemerintah Indonesia goblok, dikentutin mau. Jadi saya lihat pemerintah Indonesia ini sekarang udah pintar. Dia nggak mau dibodohin sama orang-orang yang sudah minta asylum, ya, mau minta bikin paspor perpanjang, makanya stempel gitu. Yang terakhir itu bukan di paspornya dikasih stempel yang tadi Andi kasih tahu, malahan dikasih surat perjalanan. Dia bilang, nanti kalau kamu akan pulang ke Indonesia, datang lagi ke KJRI, akan saya terbitkan surat dokumen travel, apa namanya? Surat perjalanan Dokumen pulang. tadi, RISE dokumen Ya, tadi. karena kenapa? Yang bersangkutan ini tidak berpikir panjang, karena nanti udah sampai Jakarta, dia punya KTP semuanya kan sistem udah online. Itu udah Iya. di blacklist semua, udah nggak bisa. Dia mau Udah nggak jual, bisa, betul. mau jual rumah, mau jual tanah, harta benda, itu akan jadi orang asing. Kena pajaknya Iya, dia nanti kudu bayar 70 40%. juta tuh, nanti ada agennya tuh 70 juta bisa Nah, identitas baru. itu berat jadinya. Ini serba salah. Benar Pak Paula disampaikan, saya tambahkan. Sekarang ini bukannya paspor yang stempel begitu. Bukan. Tidak dikasih perpanjangan paspor sekarang. Begitu Pak Andi, Pak Paul. Iya, jadi waktu saya tuh paspornya habis itu tahun 2000. Paspor saya kan habis tahun 2018, 2023 paspor saya habis kan. Ya udah, saya nggak perpanjang lagi, apalagi saya sudah punya paspor Belanda. Ya sudah, saya biarin saja habis begitu saja. Kebetulan Iya. paspor saya 2018 kan saya bikin kan sama istri saya. Kalau anak-anak saya baru semua. Jadi paspor anak saya udah nggak ada semua ya. Tetapi kita sudah nggak urusan. Nah, kalau misalnya nih, saya kan sekarang sudah boleh pulang ke Indonesia. Karena Iya. sudah hilang tulisan out ke Indonesianya,
sudah hilang eksepsinya itu kan. Jadi saya Hmm. udah boleh kemana-mana. Tetapi saya kan nggak mungkin pulang ke Indonesia. Pulang ke Indonesia tetap kepalanya hilang kan. Iya, Misalnya jangan nih jangan. keluarga saya pulang nih, anak saya pulang ke Indonesia. Ya Jangan tinggal pulang jangan. pakai paspor Belanda. Iya, tapi jangan pulang, jangan. Ya kan, jadi sebenarnya nah itu tadi salahnya Indonesia sendiri juga yang munafik. Dia meminta apa namanya, istilahnya saya nggak tahu ya, nggak boleh double warga negara intinya kan. Karena salahnya Indonesia sendiri. Harusnya kan coba Indonesia kehilangan banyak sekali orang-orang baik yang gara-gara orang-orang ini udah jadi warga negara Amerika, sekolah di Amerika, jadi warga negara Amerika. Terus ketika kemarin siapa itu yang mau jadi menteri pertambangan itu, akhirnya nggak jadi kan? Gara-gara dia, Ya, Ya, betul. gara-gara dia warga negara Atar. Amerika. Ya Atar. Kan bodoh kan Indonesia kan? Mm-mm. Nah, sama seperti yang udah di Cekoslowakia itu. Satu generasi hilang semua, ya kan, zamannya Soeharto, ya kan, nggak boleh pulang semua. Padahal itu kan goblok. Kadang-kadang saya nggak ngerti cara berpikirnya kalian orang di Indonesia nih ya. Tapi kalau Belanda, Amerika, negara-negara yang maju, mereka mengizinkan double warga negara, ya kan? Filipina Mereka boleh, Filipina boleh ya? Filipina Fi- boleh. Filipina boleh, ya. Iya. Kan untung kan? Filipina. Singapura saya lihat boleh, Singapura boleh ya. Untung mereka. Thailand kayaknya yang dia. Thailand. Thailand, Nah, Indonesia Filipina. ini rada aneh, belagu, kemelinti. Ini goblok. Dia punya orang bagus pada nggak bisa pulang, nggak bisa jadi pejabat. Karena bukan warga negara Indonesia yang jadi pejabat. Ya memang sengaja dibikin buat gitu ya, supaya orang-orang tolol yang jadi pejabat kan. Supaya orang-orang rakus dan tolol ini yang jadi pejabat kan. Macam si siapa itu? Si Arab satu itu. Siapa itu yang bikin MUI itu? Yang bikin sertifikasi halal itu? Haikal. Haikal. Hasan. Jangan dia punya kewarganegaraan Yaman pula tuh. Ya, saya mau Pak Paul, saya mau Oke, lanjut itu. Fokus ya, kita fokus jangan kemana-mana. Ya, ini seru soalnya ya. Ini biar Pak Paul